Awalnya adek gue, mah tadi aku mimpi ini, masa di rumahnya Mas Adit depannya ada kuntilanak di balkon. Terus kayak ngeliatin ke kamar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Yes, semoga teman Kliwon semuanya sehat selalu. Amin. Dari Sabang sampai Merauke dan dari luar negeri. Hong Kong hadir bang, biasanya gitu. Taiwan. Terus juga ada di Arab Saudi, di Jepang gitu ya. Di Mandailing Natal juga ada. Purbalingga, Jawa Barat, Siantar, semuanya. Ciseeng. Nah banyak lah pokoknya teman-teman. Surabaya, Mojokerto tuh, Solo, Semarang hadir gitu ya. Kenapa kita nyebutin kota-kota? Karena bintang tamu kita adalah spesialis tour. Wah bener pak. Betul. Saya kalau lihat Instagramnya penuh job. Penuh job. Amin. Kemungkinannya kan dua. Pertama memang kapabilitasnya. keren. Yang kedua Murah. Enggak murah sih. Bukan murah. Kalau murah saya nggak mau. Pasti Anda menyebut parah. Yang kedua Kenalan aja orang dalam. Lebih ke murah sih. Adit Insomnia. Assalamualaikum. Gila, assalamualaikum ya. Pak Ini Adit, kita ngomongin keuangan kan di sini? Iya. bukan. Kita ngomongin IPO brand-brand Indonesia yang baru aja banyak gitu. Iya, brand-brand yang mau melantai. Tadi kan soalnya di brief sama Gibran katanya, nanti kita ngobrolnya di podcast honor ya katanya. Oh bukan. Iya kan PMK kan kayaknya keuangan. Oh iya. Jadi kita akan bicara gimana tips-tips Bukan seperti Felicia. Oh. Bukan. bukan honor ya? Bukan. Wah. Kalau ngomongin honor itu bukan arwah pemasaran. Pancalannya keluar dulu. Udah gagal. Catatan gagal. Oh enggak, itu gimmick aja. Kan suka dibalik-balik begitu Pak Adit. Bisa aja. Iya. Oke, Pak Adit lagi kurang enak body kayaknya nih ya. Jujur. Betul. Lagi flu. Terus ya udah sekalian aja di studio sini kan enak nih buat isoman. Anjing buat isoman. Kok tiba-tiba isoman? Iya, ini lagi gosen antigen. Pak Adit lagi nggak enak badan ya? Iya. Makanya minumnya ini pakai shoulder ya? Bukan. Teh hangat. Teh hangat. Oh, teh tawar Lagi hangat. shoulder Teh tawar hangat. gelas. Teh tawar hangat. Iya. Jadi Pak Adit Insomnia nih yang teman Kliwon tahu ataupun belum tahu gitu ya, penyiar radio, host televisi gitu ya, MC di mana-mana gitu ya. Semuanya diembat lah. Bintang tamu podcast. Dan lain-lain. Itu pekerjaan bukan sih? Pekerjaan Pak. Selingan. Oh, selingan. Kalau host Selingan. podcaster kan pekerjaan. Kalau bintang tamu bukan pekerjaan ya? Bintang tamu podcast. Salah satu lini pekerjaan Oh juga lah. iya. Benar. Ya gitu. Dan ternyata Pak Adit ini juga punya pengalaman spiritual dari salah satu pekerjaan yang tadi coba udah gue sebutin tuh, dimana ternyata ini adalah saat siaran ya Pak Adit ya. Sebenarnya pas pulang siarannya. Pulang siarannya Selalu selalu horor memang kalau pulang siaran. betul. Iya kan? Kalau di jalan. Nih tapi gue di rumah. Oh, lu siaran di rumah? Nggak, maksudnya pas pulang ke rumah. Oh, pas udah nyampe. Ini oke, berarti kita coba mundur dulu sedikit. Pak Adit siaran tuh dari tahun kapan sih? Dari tahun berapa? Gue siaran itu 2008 akhir. 2008 akhir. Terus kayaknya itu awal-awal gue siaran. Kan dulu penyiar baru Pak Bimo masuk juga kan dulu? Iya. Ya kan? Penyiar baru kan ditumbalin sama senior suruh siaran lebaran. Biasanya gitu. Iya. Lebaran, liburan gitu. Sahur bener. Terus jadi keluarga gue pada mudik. Dan gue disuruh siaran malam. Gue ingat banget tuh, pokoknya dari jam berapa ya? Dari jam 8 malam atau dari jam 7 gitu. Pokoknya sampai jam 12 malam lah. Oh, jam 8 berarti. Biasanya jam 8 sampai jam 12. Kayaknya kalau lebaran tuh lebih lama. Kayak 6 jam gitu kan. 40 hari kan puasanya. Enggak, 30 hari. Oh 30 hari. 30 hari. Oh 30 hari. Oke. Tapi kebetulan saya dulu setengah hari tapi 60 hari, jadi pas 30 hari. Ya terserah Bapak aja lah. Iya. Keyakinan Bapak aja kalau itulah. Saya balik lagi ke koridor lagi ya. Boleh. Ya, Bentar boleh. lagi ya. Saya minum dulu bentar. Pakai shoulder. Biar salon. Gak usah gitu ya. Oh iya. Tehnya enak di sini. Bengkel ya.
Tadi kan teh hangat, kalau Pak Bimo tadi apa teh hiis ya? Enak. Bukan dong. Teh Rita lah. Oh, teh Rita. Oh, kalau saya. Anjir, teh Rita masih ada tuh namanya. Masih Oh, lah. masih ada. Tetangga gua ada namanya Rita. Tapi berhenti di 2008 lah itu. Selebihnya. Tapi boleh balik ke koridor. Oh iya, oke. boleh. Oke. Siaran dari pokoknya siaran malam. Terus gue kelar sampai jam 12 malam tuh kan. Gue bilang sama temen satu komplek gue, ada namanya Ian. Nah, itu di mana, Pak? Kompleknya maksudnya daerah mana? Komplek Bekasi. Oh, Bekasi. Oke. Bekasi, gue siaran di Mustang dulu di mana ya? Di Bundaran HI masih. Bundaran HI. HI di Wisma Nusantara. Iya. Terus gue bilang sama si teman gue, ya ntar nginep di rumah gue ya. Gue sendirian nih soalnya, gue bilang gitu. Soalnya keluarga gue pada mudik. Oke. Ian namanya. Iya. Oke, laki-laki nih ya. Laki-laki. Siap. Tapi bisa juga sih. Iya, Bisa perempuan main juga. FIFA gitu. Iya kan bisa perempuan Oh, juga iya. nama Ian. Yanti. Yanti bisa. Yanti. Tapi ini laki-laki. Oh, Yanto berarti. Kebetulan. Oh iya. Yanto Basna. Bisa balik lagi ke Iana tadi. iya, boleh. Udah nih. Terus gua ngeyakinin dia nih, soalnya nih anak suka tiba-tiba Cancel. cancel atau ghosting lah ibaratnya. Oh, nggak ada gitu. kabar. Nggak ada kabar. Gue masih pakai ya dulu pokoknya SMS lah pokoknya, gue bilang gitu kan. Kelar siaran gue di Tebet mampir ke Sike. Yan, gue mau beli apa nih? Mau beli makanan nih. Lo mau beli nitip apa? Gue bilang gitu kan. Nggak dibalas sama dia. Akhirnya gue beli rokok kan. Gue beli rokok, beli roti segala macem. Terus sampai di komplek, gue cek lagi nggak ada balasan SMS dia. Gue telepon nggak diangkat nih Mas Ian. Nggak diangkat, terus wah ini anak tidur kayak ini. Terus ya udah gue balik kan ke rumah sendirian ya. Jadi kamar gue itu di atas ada balkonnya. Oh. Gue jam berapa? Jam 12-an, jam 1-an gitu lah sampai rumah kan gue kelar jam 12. Lapar nih. Dulu kan kalau kita mau mesen McD cuman bisa nelfon kan? Iya. Atau Iya, ke benar. McD-nya kan? Iya, ke McD-nya. Nah, Bener. telepon ke 14045. Gue telepon. Gue mau pesen ini. Oke, nanti kita sambungin ya dari McD terdekat. Iya, McD terdekat. Pokoknya pesanan gua itu 75.000 totalnya. Dan belum dibayar. Karena kan kita masih cash dulu, belum ada cashless Iya. kan. Anjir, lu masih inget tuh nominalnya ya? Masih ingat gua, karena lumayan lah untuk jam segitu lumayan banyak gua pesannya banyak. Takutnya si Ian, gua masih ngarep nih Ian tiba-tiba Datang. kebangun terus ke rumah gua. Terus karena gua agak ngantuk, si balkonnya agak gue buka pintunya. Terus gue tiduran aja di kasur, ketiduran sampai jam berapa, 2:30 apa jam 3 gitu. Gue bangun kan. Gue bangun. Terus gue cek ke pagar. Kok ini kagak ada McD gua. Tapi kan kalau kalau logikanya, kalau memang si tukangnya mau ngasih McD ke gua, kalau emang udah lunas. Ya kan? Iya. Ya kan ini belum, maksudnya ini belum lunas nih uangnya kan. Terus besok aja, gue besok telepon ke McD yang dituju, tiap McD Duren Sawit. Terus paginya gue lagi beberes rumah nih ceritanya, sebelum berangkat siaran, beberes rumah lagi ngepel segala macem. Gue telepon, gue mikir sekalian aja deh, gue mesen buat makan siang yang kemarin, yang tadi malam kalau emang belum dimakan, anterin aja nanti gue bayar sekalian. Bisa gitu ya? Gue mikirnya begitu, Iya. Gue telepon ke McD-nya. Mbak, saya tadi malam mesen McD atas nama Aditya, diantar ke sini, transaksi sekian. Terus saya ketiduran, bisa diantarin lagi nggak kalau sekarang? Sekalian saya mau pesan lagi. Iya. Gue bilang gitu. Oh sebentar ya Mas ya, saya cek dulu sama yang nganter gitu kan. Iya. Dicek kata dia, Mas tadi malam udah diterima kok sama perempuan. Nah gue kan nggak ada siapa-siapa. Nah kalau misalkan nyasar, misalkan McD gue nyasar nih ke rumahnya Pak Bimo. Tapi kalau dibayar, udah dibayar ya tinggal ambil. Kalau transaksi zaman dulu buat tahun 2008 ya walaupun gak gede ya, 75.000 lumayan. Buat jam 2 pagi siapa yang mau nalangin 75.000? Iya sih. Gue tanya tetangga gue kagak ada yang tahu. Katanya udah diterima sama mbak gitu perempuan. Mbak jamin nakutin saya, gue bilang gitu. Kan ini belum lunas. Coba cek Mbak duitnya tiba-tiba jadi daun nggak? Gue bilang gitu. Iya. Takutnya kan gitu iya. ya. Enggak Mas, ini diterima nih duitnya katanya gitu. Cuma gue pikirnya siapa ya yang mau nyasar ngambil jam 2 pagi terus nalangin. Kalaupun nyasar pasti Mas Adit nih kemarin gue talangin nih. Iya. Tetangga gue nggak ada yang ngapor ke gue. Nah itu kayaknya. Nah gue mikir kayak
Ini setan nih punya duit nih 75.000. Oh, kenapa lu inget nominalnya? Iya, karena 75.000 itu. Karena itu lu belum bayar. Belum ya. bayar. Tapi dari cerita ini gue kepikiran Apa? satu tokoh sih yang bagaimana kabar nasibnya? Ian. Oh iya nggak, dia udah nggak usah dilupain aja dia. Oh, dilupain. Dia emang ngilang emang aja. Iya, temen ngehe aja udah. Emang Gue ditunggu kira, aja. tadi tuh plot twistnya adalah si Ian ini ada gitu di rumah lo. Enggak. Gitu. Dia aja gue beliin makan. Gimana mau nalangin? Jadi gini, gue pernah punya cerita yang mungkin hampir-hampir mirip sama lo gitu. Jadi ibarat kata teman gue Anto, satu lagi siapa Anti gitu ya. Nah Anto nih janjian juga nginep ke rumahnya. Janjian sama Anti nginep di rumahnya si Anto ini, gitu. Nah karena mereka udah deket, si Antinya tuh bisa ke rumah Antonya kapan aja Ya, gitu. oke. Jadi kayak udah CS lah gitu. Berarti dia megang kunci tuh. Apa? Megang kunci rumah si Anti. Kontrakan gitu lah. Oh kontrakan. Kontrakan kayak cuma emang bukan buat keluarga ya, berarti megang kunci lah Iya. gitu. Atau emang ada pintunya, lewat aja gitu, masuk aja. Iya. Bukan dong, kayak rumah-rumah yang depannya bagus, belakangnya ngeplong kandang. Rumah ini apa set OVJ. Oh, nggak ada pintunya ya? Nggak ada pintunya. Begitu aja udah. Iya. Nggak, kalau gua nggak tahu megang kunci atau dititipin, yang penting mereka Bisa masuk. lah Iya, gitu. bebas Udah kayak akses base ya. camp atau gimana gitu. Nah Antinya duluan nih setelah janjian. Set. Dikira Anto udah ada di dalam, sosok Anto. Ternyata sosok Antonya tuh ke atas, dipanggil-panggil nggak ada, cabut dia pulang. Oh. Nah Antonya sampai ke rumah. Set. Ah. Udah, terus bukan mesen makan atau gimana, pokoknya nitipin barang gitu. Dikira tuh Anti yang ngambil. Oh. Ternyata pas lo udah di rumah belum, ada kabar kayak gitu, paham gak lo? Jadi misalnya ada tetangga atau apa ngirim, gua lupa ngirim barang gitu, ceklek. Oh kayaknya udah diambil tuh di bawah gitu. Dikiranya Anti di bawah lah gitu. Nggak lama kemudian dapet kabar, toh udah di rumah belum lo? Gue jalan ke sono ya. Lah, gue kira lu di bawah gitu. Oke, cloningan gitu ya. Iya, jadi dua-duanya ada gitu Iya. jadinya. Berarti kan biasanya sosoknya cuma satu nih, Iya. yang menyamar gitu. Nah, ini gue sebenarnya kejadian kayak gini sampai sekarang gue masih jadi tanda tanya kan. Sampai dulu akhirnya gue kan sebenarnya tinggal sama tante gue di Bekasi. Oh, Gue tinggal oke. sama tante gue. Dari kecil gue tinggal di sana. Terus dulu ceritanya ada acara keluarga kawinan saudara gue. Ada saudara gue yang dari Medan nih, yang ceritanya yang apa sih namanya, bisa gitu-gituan lah gitu. Oh, Punya kemampuan lebih. Terus tante gue beli rumah juga di komplek itu. Cerita kalau yang sekarang gue tinggalin di Blok B ini, yang Blok A. Blok A sama nomor 7, Blok B nomor 7 juga. Nanti Blok B Blok A-nya ada cerita juga, ntar gue ceritain. Oke. Pokoknya intinya masih saudara gue yang dari Medan ini diusir lah segala macam gitu-gitu kan. Nah, yang di rumah gue, yang di kamar gue terutama, itu kan kayak ada balkonnya tuh. Jadi gue kalau malam-malam tuh dulu zaman-zaman gue masih suka ngerokok, itu kan ada kayak kursi kembar nggak sih, kursi yang kayak di rumah-rumah Betawi gitu, yang kayu gitu. Nah sebelah gue tuh suka ada kucing hitam gitu. Cuman gue nggak ngeh ya, namanya kucing gue diemin aja kan. Gue sambil ngerokok aja. Terus tetangga depan rumah gue, rumahnya tuh balkonnya di tengah, cuman kiri kanannya itu kamar. Teman gue yang sebelah kiri dari rumah gue, adanya sebelah kanan. Oke. Nah terus adanya teman gue cerita sama gue nih, gue mimpi aneh banget nih, kata dia. Mimpi apaan? Awalnya adek gue, mah tadi aku mimpi ini, masa di rumahnya Mas Adit depannya ada kuntilanak di balkon. Terus kayak ngeliatin ke kamar gitu. Teman gue bilang, lah kok sama mimpinya kayak gue? Ternyata si cewek itu, kata saudara gue yang dari Medan itu, berwujud si kucing ini. Jadi kayak penjelmaan gitu. Tapi gue sama gue nggak pernah ganggu. Gue kayak kalau gue lagi ngerokok ya udah dia duduk di kursi gitu-gitu. Udah itu kayaknya setelah kejadian-kejadian yang apa sih namanya? Sebelum kejadian McD itu deh. Kejadiannya. Sebelum McD itu. Iya. Apa setelahnya gue lupa. Pokoknya intinya waktu itu belum diusir aja masih masih saudara gue. Oke. Gitu. Tapi setelah setelah kuntilanak yang akhirnya visualisasinya kucing itu, kucingnya masih ada nggak? Nggak ada. Langsung hilang, langsung kabur. hilang. Iya. Tiba-tiba ngilang gitu aja, nggak pernah ada. Iya. Tapi lu notice selama
lu sering ngerokok di situ, nih si kucing emang selalu di samping lu gitu. Iya. Warawiri. Duduk paling duduk di kursi doang ini kan kursi 2 nih. Kursi terus meja bulat. Jadi selalu Iya. situ dan di depan gue tuh ada kayak tanaman kamboja yang di pot gitu. Oh iya iya Itu iya. yang diurus sama si tante gua. Itu berarti lantai 2 kan ya? Balkon tuh. Iya, lantai 2. Balkon masa lantai 1. Iya, Ya iya. bisa juga sih. Ya terserah rumahnya kan. Dipatahin Terserah tante sendiri. gua sih sebenarnya. Terserah rumahnya sih. Tadi sih adik kakak tetangga lu itu mimpinya dalam waktu yang sama atau Sama, jadi kayak ada lagi cerita sama nyokapnya Abang, nih. Terus tiba-tiba abangnya, "Lah kok sama mimpi kayak gua? Gua mimpi kayak gini juga." Kayak gini enggak si ceweknya? "Iya, Bang," kata dia gitu. Bisa gitu tapi ya. kucing hitam ya? Kucing hitam. Oke. Terus yang kayak begini, ada tulisan Pumanya. Logo. Tergantung sih, bisa juga putih, Pak. Oh iya juga, sekarang udah putih sih. Iya kan? Iya, maaf ya soalnya. Bisa aja tantang-tantang BE. Iya. Amin, amin. Nonton di Tapi sini kan Puma kan pulang malam emang. Puma. Jadi suka serem. Kalau pulang maghrib, Oh bisa juga. Iya. Kalau banyak nyamuk nih. Studio. Kalau PNS, pulang maghrib. Oh iya juga. Wih. Enggak nyampe maghrib biasanya. Tapi udah lanjut aja yuk. Iya. Biasa jam 2 di Sarinah tuh pada ngumpul. Iya. Dipanjangin. Iya. Oke, tadi apa lagi? Yang Blok A. Blok A. Nah, Blok A. Jadi tante gua itu beli rumah bekas tetangga gua. Tapi rumahnya posisinya tusuk sate. Gue sebenarnya kayak percaya nggak percaya nih soal tusuk sate. Oh ya. Jadi posisi rumahnya itu 1 lantai, bukan 2 lantai, 1 sate. Terus pas sebelum ditinggalin sama sepupu gua, kita rapi-rapin dulu kan. Apa namanya? Ya, bersih-bersih. Bersihin dulu sama si tukang di cat atau apa gitu Iya. kan. Terus dulu kan pekerjaan gua sampingannya sama Surya. Itu kan kayak IO pensi kan. Ya, maklar lu. Maklar pensi. Maklar pensi. Broker artis. Iya, broker artis. Iya. Tapi dulu Surya belum gabung. Masih gue sama teman-teman dari kampus-kampus lain. Surya belum gabung. Gue ngerjain pensi SMA Surya. SMA 44. Oh, Klender. Iya, Klender. Tapi Surya udah jadi alumni. Udah jadi alumni setahun kalau nggak salah apa kelas 3 gitu gue lupa. Pokoknya intinya gue lagi ngerjain pensi SMA Surya. Terus kita mau bikin backdrop panggung. Gue manggil teman gue yang suka graffiti kan. Jadi posisi rumahnya itu kita jadiin tempat kerja, tempat kantor lah gitu segala macem. Pintunya ada 2. Yang di pas kita masuk dari pagar ini ruang tamu. Sebelahnya kayak gudang, tapi sebenarnya bisa jadi ruang tamu juga. Cuma biasa ditidurin sama tukang gitu. Tukangnya tukang emang udah kepercayaan sama keluarga gue, gitu kan. Jadi dia nginep di situ. Ya kalau gue tiba-tiba lagi ada kerjaan kemalaman pulangnya terus gue ada dikunci sama tante gue bisa tidur di rumah itu. Nah terus jadi masuk ruang tamu ada kamar 1, kamar 2, ada kamar kecil tuh kamar kecilnya fungsinya gudang. Gudang cuman kamar ya nggak terlalu gede lah, cuman kayak kamar benar-benar kecil isinya barang-barang. Terus pas waktu kita mau ngerjain kerjaan graffiti itu kalau nggak salah malam Jumat karena eventnya itu hari Sabtu. Jadi kita malam Jumatnya udah mulai ngerjain tuh. Terus teman gue yang ngerjain ceritanya lagi itu dia dulu kan zaman-zaman ngeburn CD tuh. Oh iya. Burning. Iya burning kan. CD room apa segala macam. Dia udah ngeburn pokoknya CD buat ntar nih gue mau apa namanya buat biar semangat lah gitu kan. Nah pas dia masukin ke CD-nya, ke tape-nya, ke DVD-nya, ke VCD playernya, satu lagu nggak kelar tuh. Nggak sampai ref, mau sampai ref balik lagi. Gue bilang CD rusak kali, gue bilang gitu. Gue baru burning tadi, dites ke mobilnya, ini bisa kata dia gitu. Terus udah kan, terus udah ganti CD lain aja deh. Karena emang lagunya agak jedak-jeduk. Pas ganti lagu Kahitna, enggak lancar. Kayaknya setannya nggak suka lagu-lagu hip hop. Lagu Kahitna. Kesimpulan yang lo ambil langsung itu berarti. Lagunya melo-melo. Bukan VCD playernya yang bermasalah. Iya, kayaknya emang nggak suka sama budaya hip hop nih kayaknya. Ada tuh. Hantu lebih suka Kahitna. Anti hip hop. Udah tuh. Anjing langsung ngambil kesimpulannya ke sana, jauh banget ya. Temen gue yang satu sama gue disuruh sama sepupu gue, lo ambil tangga gitu. Soalnya kita mau bikin di ini aja di lapangan di rumah. Soalnya sini kalau sini kayaknya nggak muat nih. Iya, backdropnya kan gede tuh. Iya.
dia ambil tangga ke gudang, tiba-tiba dia mukanya langsung panik gitu. Kenapa? Anjing, gue ngeliat orang gede banget, kata dia. Wah, gede gimana nih? Gak tau, gue ngeliat orang gede banget di gudang. Udah tuh kan, dia mukanya panik kan. Terus akhirnya diminta temenin sama sepupu gue. Apaan sih, kagak ada apa-apaan juga. Ambil tangga kan, udah. Nah terus besokannya nih, kan udah tuh ceritanya udah kemana-mana kan, ke teman-teman gue yang lain. Besokannya teman gue yang satu IO juga, tapi kemarin nggak datang nih pas lagi bikin backdrop kan. Kemarin ada cerita apaan di rumah ini? Ya, biasalah kemarin gini. Nah terus sepupu gue mau cabut, Dit, gue nyalain air tuh di kamar mandi, tolong matiin ya. Jadi kamar mandi pakai gayung, yang pakai bak mandi tapi yang pakai gayung gitu, yang dari keramik gitu kan. Iya. Terus tolong dimatiin ya. Iya tolong matiin. Terus dia nggak lama cabut. Gue mikir kayak ini kayak air udah mulai penuh deh. Gue matiin kan. Terus saya gue cerita soal kejadian yang malam Jumat tadi tuh, yang soal CD atau orang si gede banget. teman gue ngeliat orang gede banget. Gue ceritain nggak lama di kamar mandi kayak ada yang kayak orang nyiram lantai gitu. Oh, sas. Iya. Terus nah itu gue bilang itu tuh kejadiannya. Akhirnya gue ngobrol di teras, udah nunggu satpam datang minta temenin ke dalam. Gue bilang gitu. Terus gue pernah gue ceritakan soal keresahan situ. Emang kata tetangga gue, memang ya ini kayaknya karena lu tusuk sate dan lembab juga di tempatnya deh. Udah lama nggak ditinggalin. Gue akhirnya pernah sholat maghrib, gue nggak tahu ya. Anjir. Perasaan pas lagi sholat tuh, kayak ada yang lewat. Ini gue bulu kuduknya kayak merinding gitu. Dan sepupu gue sempat nempatin. Jadi sebelum diusir sama saudara gue ini Medan itu, setiap kayak di film Conjuring, pokoknya bau bangke, apalagi mau maghrib. Tiap mau maghrib suka Bau bangke. Iya. Sampai akhirnya diusir, udah itu abis ini saudara gue dari Medan ngusir, udah kelar aja. Sebelum ditempatin kosongnya berapa lama sih rumah itu? Kayak berapa bulan ya? Apa berapa setahun gitu ya? Gue nggak terlalu lama sih sebenarnya. Ya? Cuman kayaknya gue nggak tahu ya, percaya nggak percaya soal posisi tusuk sate tadi gitu kan. Dan lumayan agak lembab juga memang tempatnya. Kalau ditungguin tuh kalau ditempatin kayak kok kayak nggak enak ya, kayak sumuk gitu ya. Gitu. Bahkan tukang gue yang stay di situ yang sempet renov tempat, dia dimimpiin diajakin ngewe sama kuntilanak. Anjir, spesifik banget tuh. Tapi sering, itu sering. Iya. Maksudnya di mimpi kayak gitu ngajakinnya tuh. gimana sih? Nggak, pokoknya dia nggak cerita detail, tapi cerita ke tante gua kan. Kan banyak mimpi-mimpi kayak gitu. Iya, tapi langsung bukan ngajaknya, ngerti nggak lu? Kayak lu langsung mimpi bersetubuh sama makhluk halus gitu kan. Iya. Ya mungkin begitu kali. Udah digoda pas udah mau tiba-tiba berubah gitu. Kalau kadang-kadang kita bukan digoda setan ya, digoda keinginan setan. Didorong. Iya. Kalau itu bukan digoda, Pak. Bukan didorong keinginan setan. Iya. Gitu. Iya. Untuk apa? Untuk bantuin tukang tadi. Nah, itu. Untuk kirain tadi, ini gua ngeliat orang gede banget di gudang. Lah itu tukangnya emang orang Belgia dia, emang agak gede. Iya. Oh, Halan. Lukaku. Halan Norway. Halan Norway. Gue liat orang gede banget. Lah itu tukang kita, emang agak gede dia. Oh, Gilang Gomblo. Waduh. Wah, udah kecil. Oh, udah kecil. Udah kecil sekarang dia. Gilang Gomblo. Iya. Pakai baju oranye. Lah iya, Gilang Gomblo itu. Orang gede tuh. Orang gede. Iya. Ini orang besar. Berkuasa. Iya. Ya. Orang besar. Orang gede banget di gudang. Iya kita main gini aja. Noh. Semua itu terjadi di Bekasi berarti, Pak? Bekasi yang mana sih, Pak? Bintara. Oh, Bintara. Bintara Jaya. Lu dulu di Bintara. Bintara Jaya. Sekarang di Bintaro. Emang harus gitu ya? Harus perpindahan A ke O. Bukannya biasa dari Bintara naik lagi ke Perwira. Itu polisi. Perwira. Itu polisi. Nggak harus polisi. Oh, emang ada apa? Iya, tentara juga. Tentara juga, Pak. Oh, saya nggak tahu. Iya, Bapak kan tinggal di tentara. Kopassus ya? Enggak juga. Enggak dulu di kompleks. Tapi kan pengetahuan umum, Pak. Oh, iya. Bapak sekolah kan? Iya. Enggak harus saya tinggal di mana saya jadi tahu. Oh iya benar. Benar. Banyak juga teman-teman saya yang tinggal di komplek militer kagak tahu apa-apaan. Iya. Oke, di Bintara berarti. Sekarang ke Bintara alhamdulillah enggak ada apa-apa ya. Di Bintaro alhamdulillah sih. Sekarang di Bintaro enggak ada. Lu selama tur ke luar kota kemana-mana itu kan pasti nggak semuanya lo dapat hotelnya tuh yang bagus gitu.
Ada nggak sih lo pengalaman di hotel yang kurang menyenangkan? Soalnya biasa teman-teman kita yang aktif tur-tur sana sini tuh ada aja tuh pengalamannya. Belum sih. Sampai saat ini masih Belum masih aman-aman aja. Ridersnya bagus berarti. Ridersnya mantap. Bisa mantep. Enggak juga. Kadang-kadang ada yang busuk hotelnya. Oh parah. Nih, buat teman-teman yang sama Adit insomnia, Di framing terus aja. jangan begitu. Tolong ya, itu hotel yang berkaraoke kemarin di Medan Sama siapa? Lu pas sama siapa berarti? sama Iyas. Oh sama Iyas. Ya kan gue sama Iyas karaokeannya. Sama Iyas kan dari Flores ke Medan, Bapak. Kok Flores enggak ya? Apa Lombok apa mana sih waktu itu? Oh iya, Medan dulu baru Lombok. Oh Medan dulu baru Iya, Lombok. iya. Oke. Goreng sih hotel itu, jujur. Tapi nggak apa-apa Pak. Biasa juga kita gitu. Apa? Pernah nggak? Pernah tuh waktu itu gue ke nih, udah ketahuan tuh event gue yang mana gitu. Iya, Biar jadi kebaca evaluasi, ya. biar Iya, jadi iya. evaluasi. Gitu, bukan masalah di framing, bukan. Emang kalau di hotel itu sering ya? Banyak, Pak. Banyak Pak. Di PMK sendiri di YouTube-nya kita nih beberapa cerita yang trafficnya tinggi itu malah yang cerita soal hotel. Kalau kalian pernah? Menariknya Belum pernah. kita pas di Bali. Bali. paling ya. Ah, ke Bali. Ini apa? Bukannya jarang ya? Kata siapa? Bali kan 2 sisi Pak, Indah Party dan Magis. Magis. Kalau malam. Oh, iya. Iya. Ada Pak. Dulu pernah sih. Pernah. Pernah. Ini hotel loh. Gua villa, lebih ke villa. Oke, villa. Dulu gua pernah syuting FTV. Oke. FTV. Ini dulu banget berarti. Dulu banget. Bukan sketsa berarti nih. Pernah kan, jadi sketsa itu kan gue main di beberapa tahun kan, di beberapa generasi. Di generasi itu gue lagi break ceritanya, di stop terus akhirnya dimasukin lagi. Nah pas lagi break itu gue masuk FTV nih. Oke. FTV terus harusnya syutingnya itu ceritanya hari Minggu. Terus ternyata gue baru dapet turun skripnya hari Senin. Oke. Nah ini memang kalau yang di Bali itu emang satu villa kan, satu villa beramai-ramai. Jadi gue bareng sama siapa ya, sama Lolita Agustin sama Surya Saputra. Jadi satu orang satu kamar sendiri tuh. Ya. Si yang cewek di bawah, yang cowok di atas. Nah gue datang baru gue sendiri kalau nggak salah nih, karena kayak selip-selipan sama tim sebelumnya. Kan mereka nggak pernah berhenti tuh kan, yang Jogja sama Bali tuh nggak pernah berhenti. Misalkan gue kelar, Pak Bimo datang, besoknya gitu lagi. Iya. Nah, terus satu malam kayak gue belum mulai syuting, gue lagi tidur nih. Jadi tempat tidurnya dikasih yang twin, tapi tempat tidurnya kayak tempat tidur refleksi gitu. Yang kayak di Bali tuh nggak sih, pakai kainnya batik gitu. Kan serem ya. Terus yang lain juga kayak belum pada dateng, karena ternyata mereka juga baru di callingnya hari Senin. Terus gue lagi main handphone, tiba-tiba sempat sunyi kan. Gue pakai headset doang, gue lagi chat sama temen gue, tiba-tiba dari kamar mandi bunyi air yang kayak nyiram gitu. Dalam hati gue kayak gue bukan dalam hati, gue ngomong kayak, ya Allah kan gue nyari duit di sini, jangan gangguin apa. Ini kondisinya siang-siang berarti. Malam. Oh, udah malam. Mau tidur ya udah gue nyalain lagu, terus gue tidur aja udah. Habis itu nggak diganggu lagi. Iya. Gitu, karena gue bilang gue mau nyari duit. Gua kira ini kejadian yang lo didatengin nenek-nenek pas mau pijet. Bukan ya? Bukan. Itu juga memang di Bali. Itu ada cerita yang saya skip tadi. Oke, Pak Adit, terima kasih banyak ya. Ada lagi nggak kira-kira Pak Adit selama kasih. perjalanan karirnya atau misalnya? Ya, tapi kalau nggak ada ya jangan diada-adain Pak ya. Amit-amit. Amit-amit. Apalagi kan Pak Adit juga ada anak di rumah gitu kan, di Bintaro, jangan sampai lah. Bintaro kan sudah kota, udah Kota mandiri banget kan ya. Enggak juga ya. Enggak juga sih. Saya tetap mesen makan sendiri, nyapu sendiri. Cuman karena kadang-kadang denger cerita horor yang kayak hotel, gue tuh suka kalau lagi pergi sama anak gue. Dulu kan awal punya bayi kan nggak tahu ya. Tiba-tiba anak gue yang suka nangis-nangis, gue tuh langsung kayak nyanyian ada penghuni. Tapi jangan disugaisin Pak. Lain kali gitu. Maksudnya buat nextnya. Takutnya malah kesuges, malah kejadian. Iya. Ya, Ternyata emang anak gue emang ini aja rewel, mungkin
lagi apa namanya? Kembung, atau iya. apa gitu-gitu. Bapak yang ngeselin gitu mungkin. Iya, kalau itu emang dari awal nggak usah di hotel, di rumah juga begitu. Atau nggak sesuai rider anak lo kamarnya. Gila. Apa nih jelek nih panitia gitu. Mana nih monkey shoulders gua? Aduh. Ya wes, thank you banget Pak Adit Thank you, ya Pak sudah Bimo. mampir di sini. Dan buat teman Kliwon, yang penting jangan lupa buat dengerin juga di Spotify karena episodenya beda-beda nih. Betul. Gitu ya. Mas Danu silakan. Dengerin juga siarannya Om Adit nih ya. Gak usah. Oh nggak usah ya. Kenapa Pak? Udah nggak butuh pendengar kayaknya ya. Tetap kan Nielsen. Oh iya juga sih. Ya, nggak apa-apa deh. Nah, iya. Nggak, kalau mau nggak dengerin nggak apa-apa, di setel aja, cuman dikecilin aja. Yang penting kan nyala terus. Oh benar. Iya. Ada orang yang begini ya. benar. Ya, Iya, takutnya iya, kan iya. nggak nyaman dengernya di setel aja nggak apa-apa. Nyaman lah. Betul. Iya. Semoga karirnya lancar Pak. Amin. Semoga Buat Pak Bimo, Pak Danu juga ya sehat-sehat selalu. terus Hidup banyak lancar. brand. Wah saya seneng kalau Bapak banyak brand. Amin. Jadi biar buat memacu saya ke istri saya. Tuh lihat Pak Adit tuh, banyak brand nanti Papa juga begini. Gitu. Oh, bobo gua. Motivasi. Oh, motivasi. Iya. Iya, bener. Lu kan buat beli motor lagi tapi. Dibaca-bacain. Oke, terima kasih teman Kliwon yang udah nonton. Thank you. Terima kasih Om Adit sekali lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dadah. Dadah.